إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jabatan adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Jabatan adalah sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Jabatan disukai oleh setiap manusia. Jabatan adalah tanggung jawab yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jabatan akan menjadi penyesalan yang sangat besar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Yang artinya adalah demikianlah kampung akhirat itu kami peruntukkan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan dan kerusakan dengan jabatannya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang menginginkan jabatan untuk menyombongkan dirinya dan melakukan kerusakan di muka bumi dengan cara korupsi, tidak amanah, semena-mena ketika dia menjabat, bahwa di akhirat nanti dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Yang artinya adalah, apakah kiranya jika kalian berkuasa menjabat sehingga kalian menjadi pejabat yang sangat tinggi, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutus tali silaturahim kalian? Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinganya dan dibutakan matanya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang mencari jabatan tujuannya adalah untuk melakukan kerusakan di muka bumi, semena-mena, tidak jujur ketika dia menjabat, maka dia akan dilaknat oleh Allah, ditulikan telinganya dan dibutakan matanya di dunia dan di akhirat.
Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam sejarah Islam, kita diceritakan tentang seorang panglima serta politikus yang sangat jenius. Di samping dia memiliki jabatan sebagai panglima dan politikus yang sangat jenius, juga dia adalah orang yang ahli dan taat beribadah kepada Allah, dan dia adalah orang yang sangat zuhud di dunia ini. Siapa orang itu? Tidak lain, dia adalah Sa'id bin Amir radhiyallahu taala anhu. Dia diangkat oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menjadi gubernur di kota Hims di Syria sekarang ini. Dia diangkat sebagai gubernur karena Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tahu kemampuannya dalam mengelola, dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tahu tentang kejujurannya. Akan tetapi ketika dia diangkat menjadi gubernur, dia justru mengatakan, nasyattukallah alla taftinani, aku mohon kepadamu dengan nama Allah, janganlah engkau memfitnah aku. Perhatikan, saya ulangi lagi, aku mohon kepadamu dengan nama Allah, janganlah engkau memfitnah aku. Jabatan adalah fitnah. Lalu ikhwani fiddin azzakumullah, bandingkan dengan orang-orang yang sekarang ini yang melakukan segala cara untuk mendapatkan jabatannya. Kemudian lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marah kepadanya. Dia mengatakan, wada'tum hadzal amra fi unuqi thumma takhallaitum anni. Kalian mengangkat aku menjadi khalifah, lalu kalian tidak mau membantu aku. Fa wallahi la ada'uk, demi Allah aku tidak akan membiarkanmu. Silahkan kamu jadi gubernur di kota Hims. Tidak berselang lama, datanglah pembesar-pembesar kota Hims ke kota Madinah. Lalu mereka bertemu dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, uktubu li asma'a fuqara'ikum hatta asudda hajatahum. Tolong tuliskan untuk saya nama orang-orang fakir, orang-orang miskin di kota Hims agar aku menutupi semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Lalu mereka mulai menulis. Setelah mereka selesai menulis nama-nama orang yang fakir, nama-nama orang yang miskin ini, mereka berikan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nama-nama yang tertulis itu adalah Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Lalu Umar membaca Sa'id bin Amir. Terkejutlah dia. Lalu dia mengatakan, "Wa man Sa'id bin Amir?" Siapa Sa'id bin Amir ini? Mereka mengatakan, "Amiruna, ini gubernur kami." Qala, "Amirukum faqir?" Gubernur kalian fakir? Subhanallah. Ya, bandingkan dengan kepala desa sekarang. Ini seorang gubernur fakir. Namun seorang kepala desa di zaman kita ini, dia mengendarai mobil yang bagus, rumah yang bagus. Ini gubernur fakir. Lalu kata mereka, "Na'am, iya, gubernur kami itu dia fakir. Wa wallahi innahu la tamurru alaihi al-ayyam at-tiwal wa la yuqadu fi baitihi nar." Demi Allah, dia melalui hari-hari yang lama, tidak ada api yang menyala di rumahnya karena tidak ada yang dia masak. Kemudian fabaka Umar hatta ballalat dumu'uhu lihyatah. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis sampai ia membasahi jenggotnya. Setelah itu dia mengambil uang 1000 dinar. 1000 dinar itu adalah uang emas. 1000 dinar kemudian ia masukkan ke dalam kantong. Lalu ia mengatakan kepada mereka, "Iqra'u alaihi minni salam wa qulu lahu ba'atha ilaika amirul mu'minin litasta'ina bihi ala qada'i hajatik." Ini uang, berikan kepada Sa'id bin Amir dan katakan kepadanya, Umar ibn al-Khattab ngirim salam kepadamu, gunakanlah uang ini untuk menutupi segala kebutuhan-kebutuhanmu. Itu artinya
Sa'id bin Amir kini dia menjadi orang kaya secara mendadak. Namun begitu kantong ini diberikan oleh kepada Sa'id bin Amir, fanadhara ilaiha fa idza hiya dananir. Dilihat, diperiksa, ternyata isinya adalah 1.000 dinar. Faja'ala yub'iduha. Lalu uang yang 1.000 dinar itu disingkirkan seraya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah ada musibah yang sangat besar datang kepadanya, padahal yang masuk ke rumahnya itu, yang dia terima itu adalah uang 1.000 dinar. Ini uang yang sangat fantastis di zaman itu. Lalu setelah itu uang yang 1.000 dinar ini dibagi-bagi kepada orang yang miskin dan orang-orang yang fakir. Setelah peristiwa ini, tidak lama kemudian datanglah Umar ibn al-Khattab ke kota-kota negeri Syam. Syam itu adalah Palestina, Lebanon, Syria, Yordania. Tujuannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu adalah untuk memantau dan memeriksa pekerjaan jabatan pejabat-pejabatnya. Tibalah dia di kota Hims, di tempat Sa'id bin Amir menjabat. Lalu datanglah pembesar-pembesar dan pejabat-pejabat kota Hims ini untuk mengucapkan salam dan menyambut kedatangannya Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Kaifa wajadtum amirakum?" Bagaimana keadaan gubernur kalian? Mereka mengeluhkan 4 kelakuan yang mereka tidak sukai. Dan setiap kelakuan-kelakuan ini adalah merupakan pelanggaran yang sangat-sangat besar, yang sangat tercela pada saat itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar keluhan-keluhan penduduk kota Hims, dia bertekad untuk mempertemukan Sa'id bin Amir dan pembesar-pembesar kota Hims. Lalu Umar mengatakan, "Wa da'awtu Allah alla yukhayyiba dhanni fihi." Dan aku berdoa kepada Allah jangan sampai aku kecewa, karena aku sangat percaya kepadanya. Maka di pagi hari berkumpullah mereka dan gubernur mereka di hadapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Umar mengatakan, "Ma tashkuna min amirikum?" Apa yang kalian keluhkan terhadap gubernur kalian ini? Mereka mengatakan, "La yakhruju ilaina hatta yata'ala an-nahar." Gubernur kami ini dia tidak keluar kecuali matahari sudah tinggi. Karena biasanya dahulu para gubernur itu begitu selesai sholat subuh mereka diam di tempatnya, lalu datang orang-orang yang punya kebutuhan, meminta kebutuhannya kepada sang gubernur. Namun Sa'id bin Amir ini, dia keluar dari rumahnya setelah matahari tinggi dan orang-orang sudah pergi ke pekerjaan mereka masing-masing. Lalu Umar mengatakan, "Ma taqulu fi hadha ya Sa'id?" Apa jawabanmu terhadap keluhan ini wahai Sa'id? Dia mengatakan, "Fasakata qalilan." Dia terdiam sejenak. Lalu dia mengatakan, "Wallahi inni akrahu an aqula dhalik, ama wa innahu la budda minhu." Demi Allah, saya tidak suka mengatakan ini, namun saya terpaksa mengatakannya. Apa katanya? "Innahu laisa li ahli khadim." Keluarga saya tidak punya pembantu. Gubernur tidak punya pembantu. Lalu, "Fa aqumu fi kulli sabahin fa a'jinu lahum ajinahum." Setiap pagi aku membuatkan mereka adonan. Gubernur membuat adonan. Setelah itu, fa'atarayyathu qalilan hatta yakhtamir. Aku tunggu adonan ini sampai dia mengembang. Setelah dia mengembang,
thumma akhbizuhu lahum, lalu aku buatkan mereka roti. Gubernur membuat adonan kemudian membuat roti. Adakah gubernur seperti ini di zaman sekarang? Lalu setelah itu dia mengatakan, thumma atawadda'u wa akhruju linnas, setelah itu aku berwudu kemudian aku keluar. Lalu Umar mengatakan, ma tashkuna minhu aydan, apa lagi keluhan kalian? Mereka mengatakan, innahu la yujibu ahadan bilailin, ini gubernur kami ini, dia tidak memenuhi panggilan siapapun juga di malam hari. Lalu Umar mengatakan, ma taqulu fi hadha ya Sa'id, apa ini wahai Sa'id? Dia mengatakan, inni wallahi kuntu akrahu an u'lina hadha, demi Allah saya tidak suka menyebut hal ini, akan tetapi saya terpaksa. Dia mengatakan, fa ana qad ja'altu an-nahara lahum wal laila lillahi azza wa jalla, sesungguhnya aku telah menjadikan siang hari itu untuk mereka. Aku layani mereka, aku penuhi kebutuhan mereka, semua kebutuhan mereka aku penuhi di siang hari, dan malam hari itu aku jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Umar lagi-lagi mengatakan, wa ma tashkuna aidan min amirikum, apa lagi keluhan kalian terhadap gubernur kalian ini? Mereka mengatakan, innahu la yakhruju ilaina yawman fi syahr, gubernur kami ini ada satu hari dalam satu bulan dia tidak keluar dari rumahnya. Ini menunjukkan bahwa para pejabat dahulu tidak ada liburnya, tidak pernah mereka libur. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma hadha ya Sa'id, apa ini wahai Sa'id? Sa'id mengatakan, laisa li khadim, wahai Umar, saya tidak punya pembantu. Wa laisa indi thiyabun ghaira allati alayya, dan saya tidak punya baju kecuali yang nempel di badan saya saja. Bayangkan, gubernur bajunya hanya yang nempel di badannya itu saja. Lalu fa ana aghsiluha marratan fi syahri wa antadhiruha hatta tajif, sebulan sekali saya mencucinya. Bayangkan. Lalu otomatis dia selama bajunya ini dicuci, dia akan telanjang karena bajunya hanya satu. Begitu kering baju ini dipakai lagi baru dia keluar. Thumma akhruju ilaihim fi akhirin nahar, lalu aku keluar apabila matahari akan tergelincir. Subhanallah, gubernur hanya satu bajunya. Bayangkan ya ikhwan. Kemudian lalu wa ma tashkuna minhu aidan, apa lagi yang kalian keluhkan dari gubernur kalian ini? Mereka mengatakan, gubernur kami ini seringkali dia pingsan di majlisnya. Lalu Umar mengatakan, wa ma hadha ya Sa'id, apa ini wahai Sa'id? Dia mengatakan, syahidtu masra'a Khubayb bin Adi wa ana musyrik, aku menyaksikan dengan mata kepalaku pembunuhan Khubayb ibn Adi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, dan aku melihat orang-orang Quraisy memotong bagian-bagian dari tubuhnya seraya mereka mengatakan, atuhibbu an yakuna Muhammadun makanak, maukah engkau Muhammad berada di posisimu ini? Lalu dia mengatakan, wallahi ma uhibbu an akuna aminan fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan tashukuhu syaukah, demi Allah aku tidak suka senang gembira di tengah-tengah keluargaku sementara aku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditusuk oleh duri. Dan setiap kali aku mengingat hal itu, di mana pada saat itu aku tidak bisa membantunya, maka aku merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosaku, maka seketika aku pingsan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita semua pasti akan mengatakan, siapa yang di zaman ini yang bisa seperti Sa'id bin Amir? Saya yakin tidak ada yang bisa seperti Sa'id bin Amir. Namun meskipun kita tidak bisa menjadi seperti Sa'id bin Amir, ketika kita menjabat, hendaklah kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, jika jabatan itu datang kepadamu tanpa engkau meminta-minta, maka engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in u'titaha an mas'alatin, dan jika engkau mendapatkan jabatan itu dengan cara meminta-minta, maka wukilta ilaiha, engkau akan ditinggalkan oleh Allah dan engkau tidak akan dibantu. Kemudian ingatlah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah, kalian nanti akan berambisi untuk mendapatkan jabatan.
wa innaha satakunu khizyan wa nadamah, dan jabatan itu akan menjadi hinaan dan penyesalan pada hari kiamat, illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha, kecuali orang yang mendapatkan jabatan itu dengan cara yang benar dan dia penuh rasa tanggung jawab dan dia penuh amanah. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, ingatlah bahwa jabatan itu bukan satu kenikmatan, namun jabatan itu adalah satu tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi penyesalan dan penghinaan di hari kiamat kelak. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم سدد سهامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم قل لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.